Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmiko dengan NIM 2005106008 dari kelas Menjas A angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perencanaan peserta didik pada bab 2 di buku Manajemen Peserta Didik untuk mata kuliah Manajemen Penjas Orkes. Nah, pada bab 2 ini, yaitu perencanaan peserta didik, ada 3 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah ruang lingkupnya, dan yang ketiga adalah langkah-langkah perencanaan peserta didik. Nah, yang pertama itu pengertian perencanaan peserta didik. Kata perencanaan itu sendiri atau planning dapat diartikan adalah memikirkan ke depan tentang apa-apa yang harus dilakukan. Perencanaan sendiri adalah aktivitasnya, sedangkan hasil dari perencanaan tersebut adalah rencana yang berwujud rumusan tertulis. Nah, kalau digabung tentang perencanaan peserta didik ini dapat diartikan sebagai suatu aktivitas memikirkan ke depan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah. Baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah nanti. Nah, itu untuk membuka, yaitu tentang pengertian dari perencanaan peserta didik. Selanjutnya yang kedua adalah ruang lingkup perencanaan peserta didik. Ruang lingkup perencanaan peserta didik ini menurut Imron itu ada 7. Nah, yang pertama itu adalah perkiraan, yang kedua adalah perumusan tujuan, yang ketiga ada kebijakan, yang keempat adalah penyusunan program, dan yang kelima adalah prosedur, yang keenam penjadwalan, dan yang terakhir pada ruang lingkup ini adalah pembiayaan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu perkiraan. Nah, perkiraan atau forecasting adalah menyusun suatu perkiraan kasar dengan mengantisipasi ke depan. Ada 3 dimensi waktu yang disertakan dalam hal ini, yakni yang pertama itu adalah dimensi kelampauan, yang kedua adalah dimensi terkini, dan yang ketiga adalah dimensi keakanan. Kita masuk ke dimensi kelampauan. Dimensi kelampauan itu sendiri berkenaan dengan pengalaman-pengalaman masa lampau penanganan peserta didik. Selanjutnya yang kedua yaitu dimensi terkini. Dimensi kekinian berkaitan erat dengan faktor kondisional dan situasional peserta didik di masa sekarang ini. Nah, yang ketiga yaitu adalah dimensi keakanan. Dimensi keakanan di sini yaitu berkenaan dengan antisipasi ke depan peserta didik. Nah, kita masuk ke ruang lingkup yang kedua yaitu perumusan tujuan. Tujuan ini dapat dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang kepentingannya. Ada rumusan tujuan jangka panjang, kemudian dijabarkan ke dalam tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek. Ada pula tujuan yang digolongkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Dan ada lagi, yaitu rumusan tujuan final atau akhir yang dijabarkan ke dalam tujuan sementara. Itu untuk ruang lingkup yang kedua. Nah, ruang lingkup yang ketiga itu berkaitan dengan kebijakan. Nah, kebijakan di sini yang adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat dipergunakan untuk mencapai target atau tujuan. Satu tujuan membutuhkan banyak kegiatan, bisa juga beberapa tujuan atau target membutuhkan satu kegiatan. Nah, kita masuk ke ruang lingkup yang keempat, yaitu adalah penyusunan program. Penyusunan program adalah suatu aktivitas yang bermaksud memilih kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi sesuai dengan langkah kebijakannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup yang kelima, yaitu prosedur. Nah, prosedur adalah merumuskan langkah-langkah. Ada 3 aktivitas dalam hal ini, yaitu aktivitas pembuatan skala prioritas, aktivitas pengurutan, dan aktivitas menyusun langkah-langkah kegiatan. Pembuatan skala prioritas adalah menetapkan rumusan. Nah, pengurutan kegiatan dilakukan dengan mengulang sesuatu yang diprioritaskan. Sedangkan pengulangan demikian bukan dimaksudkan untuk pemborosan, melainkan memberi ketegasan kembali mengenai urutan pelaksanaan kegiatan. Nah, itu tadi ruang lingkup yang kelima. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup yang keenam. Nah, ruang lingkup yang keenam ini adalah penjadwalan. Nah, penjadwalan atau schedule ini adalah kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan urutan prioritasnya dan langkah-langkahnya agar jelas pelaksanaannya dan di mana dilaksanakan. Hal-hal yang tercantum dalam jadwal ini adalah jenis-jenis kegiatannya secara urut, kapan dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan, bahkan tempat di mana dilaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kita masuk ke ruang lingkup yang terakhir, yaitu adalah pembiayaan. Ada 2 hal yang harus dilakukan dalam pembiayaan.
Yang pertama yaitu adalah mengalokasikan biaya. Yang dimaksud dengan alokasi adalah perincian mengenai biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan. Selanjutnya itu adalah pengalokasian harus dibuat serinci dan serealistik mungkin. Kita masuk yang kedua yaitu menentukan sumber biaya. Sumber biaya perlu disebutkan secara jelas agar mudah menggalinya. Nah, biaya ini ada juga sumber-sumber biaya yang bersifat primer, ada juga sumber biaya yang bersifat sekunder. Nah, itu tadi penjelasan dari 7 ruang lingkup dari perencanaan peserta didik. Selanjutnya kita masuk yang ketiga yaitu adalah langkah-langkah perencanaan peserta didik. Nah, langkah-langkah dalam perencanaan peserta didik ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, perencanaan rekrutmen peserta didik. Yang ketiga adalah perencanaan seleksi peserta didik. Yang keempat adalah perencanaan orientasi peserta didik. Yang kelima adalah perencanaan penempatan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu keenam adalah pencatatan dan pelaporan. Langsung saja kita masuk yang pertama yaitu adalah analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik dilakukan melalui sensus sekolah. Nah, sensus sekolah adalah suatu sarana atau kegiatan prinsip untuk mengumpulkan informasi yang berguna untuk perencanaan dalam berbagai kegiatan pada program sekolah. Sensus sekolah berarti pencatatan tiap-tiap siswa yang berada di usia sekolah. Dan beberapa fungsi dari sensus sekolah antara lain yang pertama adalah penentuan kebutuhan program sekolah, yang kedua adalah penentuan bidang school attendance, dan yang ketiga adalah pemberian fasilitas transportasi. Nah, itu yang langkah pertama. Langkah kedua itu adalah perencanaan rekrutmen peserta didik. Perencanaan rekrutmen peserta didik pada hakikatnya adalah proses pencarian. Langkah-langkah dalam kegiatan ini adalah yang pertama, membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang meliputi dari semua unsur guru, tenaga administrasi, dan dewan sekolah atau komite sekolah. Kemudian yang kedua yaitu adalah pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Kita masuk yang langkah yang ketiga yaitu adalah perencanaan seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun cara seleksi yang dapat digunakan itu ada 3. Biasanya yang pertama itu adalah melalui tes ujian, yaitu tes psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, atau tes keterampilan. Yang kedua adalah melalui penelusuran bakat kemampuan, biasanya berdasarkan pada prestasi yang diraih oleh calon peserta didik dalam bidang olahraga atau kesenian. Dan yang terakhir itu adalah berdasarkan nilai ijazah atau nilai ujian akhir nasional. Nah, kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu adalah perencanaan orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan. Tujuan dengan orientasi tersebut adalah agar siswa mengerti dan mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Peserta didik dapat aktif dalam kegiatan diselenggarakan di sekolah dan siap menghadapi lingkungan baru secara fisik, mental, dan emosional. Kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu adalah perencanaan penempatan peserta didik. Penempatan peserta didik atau pembagian kelas yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas. Pengelompokan peserta didik bisa dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik, yaitu jenis kelamin dan umur. Selain itu juga, pengelompokan berdasarkan perbedaan yang ada pada individu peserta didik seperti minat, bakat, dan kemampuan itu juga bisa. Nah, kita masuk ke langkah yang terakhir yaitu pencatatan atau pelaporan. Di sini tujuan pencatatan tentang kondisi peserta didik dilakukan agar itu lembaga itu mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam perkembangan peserta didik di sebuah lembaga. Nah, itu tadi penjelasan dari keenam langkah perencanaan peserta didik. Kita sudah membahas mulai dari pengertian perencanaan peserta didik, kemudian ruang lingkup perencanaan peserta didik, dan yang baru saja dibahas yang terakhir itu adalah langkah-langkah perencanaan peserta didik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang perencanaan peserta didik. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.